Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم ورزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد. Segenap para jamaah Majelis Taklim Angkasa 56, baik yang bergabung di Zoom meeting maupun yang ada di radio frekuensi 1418.183.0. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat afiat, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiap-tiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pada kesempatan di pagi hari ini di Sayyidul Ayyam di hari Jumat, kembali kita bertemu di dalam kajian pembahasan ilmu tajwid dan materi buku yaitu di halaman 19. Silakan dibuka bukunya. Yang udah punya dibuka, yang belum punya dengerin. Beli. Beli. Oh, beli, iya. Beli. Beli hati dulu. Iya, nanti hubungin Pak Surya aja nanti. 9. Baik, di halaman 19 kita akan mempelajari yang disebut kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kalau dalam pelajaran kita menjawab soal aja ada yang salah, begitupun di dalam membaca Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil, bacaan yang bagus, bacaan yang fasih, juga berdasarkan lisanul Arabiyyah, lisan ucapannya orang-orang Arab. Dan kita orang Indonesia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kemudahan-kemudahan untuk kita mempelajari Al-Quran, baik sisi bacaan
maupun sisi yang lebih daripada itu, makna arti, tafsir, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak orang sekarang ini juga berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan dan sampailah kepada kita yang pada awal-awal bahasan kita sudah bahas, yaitu sampai secara tawatur atau mutawatir, ya. Yaitu berangkai dari satu riwayat ke riwayat yang lain, dari sanad ke sanad yang lain, dari guru ke guru-guru yang lain, dan sampailah kepada kita untuk mempelajari cara baca Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran itu tidak terjadi kesalahan dalam cara membacanya. Maka mau tidak mau ya kita wajib untuk belajar. Yang belum bisa, semangatin diri kita untuk mau bisa membaca Al-Quran. Kapan lagi? Umur udah tua, emang kagak muda lagi. Maka dari itu tetap semangatkan belajar, apalagi dengan memperingati Hari Kemerdekaan RI, tambah semangat diri kita untuk memperjuangkan diri kita agar bisa selamat dan sukses dunia akhirat. Suksesnya dunia kita ya tentu masing-masing yang mengetahuinya. Tapi suksesnya akhirat, bagaimana nanti kita bisa duduk berkumpul bersama-sama dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau bahasa orang sini itu bisa kongkoh-kongkoh gitu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti sukses tuh di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian, al-lahnu fi tilawatil Qur'anil Karim, kesalahan dalam membaca Al-Quran, ada yang disebut juga dengan bahasa lahan. Lahan, ya. Walaupun ada satu sisi juga kata lahan bisa diartikan, dimaknai untuk model cara berlagu, ya, berirama lahannya. Tapi yang dibahas di sini lahan menurut etimologi, al-lahnu lughatan al-mailu anis shawab. Artinya menyimpang dari kebenaran. Tuh, lahan ya secara bahasa artinya menyimpang dari kebenaran. Bisa jadi bohong, bahasanya kagak benar, nah gitu, nyimpang dari kebenaran. Sementara menurut terminologi atau bahasanya wastilahan, menurut istilah nih ya, menurut istilah, al-khata' fi tilawatil Qur'anil Karim adalah kekeliruan atau bahasanya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Apa yang kita baca dalam Al-Quran tentu kita tahu berbahasa Arab. Maka secara juga otomatis kita kudunya ya belajar tentang bagaimana mengucapkan huruf-huruf Arab. Karena huruf-huruf Arab banyak juga yang berbeda atau tidak terucap dengan ucapan-ucapan kita orang Indonesia. Gitu. Kalau kita ngucap model apa aja, ya kadang-kadang kalau kita sudah paham ya ngerti udah.
Tapi kalau dengan berbahasa Arab, huruf yang seharusnya tebal dibaca tipis, dan itu menyebabkan kesalahan dalam pengucapan huruf, dan terjadinya perubahan dalam kalimat atau suatu kata, maka itu akan terjadi perubahan makna arti. Gitu. Yang seharusnya yang dimaksud A, tapi karena kita salah baca, akhirnya maksudnya B atau C dan seterusnya. Maka dari itulah kemarin sudah kita bahas, tidak ada cara lain tuh bagaimana kita mau bisa agar bisa benar dalam mengucapkan daripada huruf-huruf Arab, atau bahasanya tidak ada cara untuk mencapai puncak kesempurnaan dan tajwid, mencapai puncak ralat dan pembenaran, yaitu seperti melatih lidah dan mengulang kata yang dipelajari dari mulut orang-orang yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Gitu. Maka dari itu, ya kita banyak ngulang. Kita banyak latih lisan lidah kita untuk membaca. Di dalam materi buku dijelaskan bahwa kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi dua. Ila kismain. Yang pertama disebut al-lahnul jali. Kesalahan yang jelas. Jadi bahasanya kalau kesalahan jelas itu orang umum juga, kalaupun mungkin dia belum bisa baca Quran, dia paham tuh salah gitu. Itu dia tahu itu salah gitu. Itulah lahan jali. Dan yang kedua, al-lahnul khafi. Kesalahan yang samar, kesalahan yang tersembunyi. Ini biasanya diketahui oleh orang-orang yang memang sudah mempelajari lebih dalam tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Nah, tentu juga kita yang belajar ini pelan-pelan, jangan sampai terjadinya kesalahan yang kita baca dalam membaca Al-Quran itu sehingga terjadi al-lahnul jali, kesalahan yang fatal, kesalahan yang jelas. Apa sih itu kesalahan jelas? Nah, di dalam materi buku dijelaskan, masih di halaman yang 19 tuh. Al-lahnul jali huwa khata'un ya'ridu li lafzi fayukhillu bil ma'na au bil i'rab. Ya. Bahwa yang namanya kesalahan jali atau kesalahan yang jelas itu huwa khata'un ya'ridu lil lafzi, adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz atau lafal. Fayukhillu bil ma'na, sehingga merusak makna. Aturan maknanya kemarin jelasin. Bebek jadi bebek. Aturan yang dimaksud adalah onta tapi jadi bagus. Jamal, jamal. Gitu ya. Au bil i'rab, atau kesalahan pada i'rab. Apa itu i'rab? Hukum tata bahasa Arab. Ya. Contoh. Misalkan dalam bacaan kita baca suratul Fatihah.
Siratal ladzina an'amtu alaihim. Saya ulang. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Ada yang salah enggak? Ada guru. Amtu apa? Amtu ya. Dan itu kesalahannya jelas. Bahkan mungkin orang yang belum bisa baca Quran juga paham dia itu salah gitu. Karena dia sering dengar dan wajib dalam bacaan sholat. Misal. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Seharusnya dibaca apa? An'amta. An'amta. Nah, gitu. Ini kesalahan nih. Kesalahan dalam mengucapkan harakat. Mura'atul harakah. Kesalahan dalam mengucapkan harakat, maka ini terjadi kesalahan yang fatal. Kalau awalnya maksudnya yang benar siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya Allah yang beri nikmat. Tapi kalau diganti dengan i'rabnya itu jadi tu, harokatnya seharusnya fathah, tak diganti tu, maka merubah kepada makna arti yang sangat fatal, yaitu jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat atas mereka. Waduh, mau jadi Tuhan kalau begitu Maya. Hebat gitu. Naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara salah apa? Salah baca harokatnya. Tak jadi tuh begitu. Atau misalkan pada contoh fakassarakum, yang seharusnya tulisannya fakassarakum, pakai sa, tapi dibacanya pakai sin, fakassarakum. Maka ini juga menyebabkan kesalahan makna arti yang jelas. Kesalahan yang fatal pada makna artinya. Fakas, mirip-mirip apa kagak itu? Antara sin dengan fa mirip. Atau misalkan kita baca huruf shad jadi shin. Ini yang kadang-kadang sering terjadi nih di masyarakat juga. Apalagi bacaan yang wajib benar dalam bacaan sholat. Surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Ada kagak tuh yang baca begitu ya?